kami adalah satu-satunya lembaga Islam yang masuk ke situ. Di situ itu hampir ada 20 atau 30-an lebih gereja, Pak. Jadi pemurtadan di situ tuh Masya Allah marak sekali. Bahkan murid-murid kami itu namanya tuh KPSD. Itu dari KPSD itu ada yang ikut ke kajian di gereja itu ya, murtad lah, istilahnya itu murtad. Ya kami memang sangat sedih melihat itu karena secara ekonomi sekarang itu belum bisa mensupport mereka, Pak. Kapan hari itu memang kalau ada di pihak gereja itu kalau ada anak-anak KPSD itu murid-murid kami itu butuh kacamata gitu, Pak. Lalu pihak gereja itu langsung kalau kamu butuh kacamata datang saja ke gereja, nanti dikasih satu-satu. Kamu butuh berapa gitu. Padahal itu, wah aku pengen makan enak di gereja itu loh, mesti biasanya itu ada makanan yang enak-enak. Pada tahun 79 bukankah sudah ada keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait larangan untuk menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, terlebih ketika hal tersebut dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang seperti membagikan sembako, menyebarkan pamflet, atau mendatangi rumah-rumah. Kalau kita lihat misionaris Kristen itu ya melakukan itu semua. Itu sudah sejak setelah tahun 79 hingga hari ini itu masih berlangsung ya. Mereka masih tetap membagi sembako, mereka masih tetap menyebarkan pamflet, dan mereka juga mendatangi rumah-rumah, mendatangi orang-orang yang ada di jalanan. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Jangan sampai berkecil hati. Aku biasa diceluk, kok iki gak diceluk, padahal saya orang dihormati. Di sini kok gak dipanggil. Bukan karena itu, karena saya belum kenal. Dalam rangka menimba ilmu, menimba ilmu, sama-sama belajar masalah kristologi. Beriring doa, mugi-mugi mawon pertemuan kali ini membawakan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga bisa khususnya membentengi anak, keluarga, saudara, tetangga yang lain, bagaimana masifnya orang lain atau agama sebelah mendakwakan agamanya kepada agama kita, karena kita ini termasuk domba-domba yang tersesat. Untuk selanjutnya Pulau Sumanggaken Abah Aziz. Semuanya tadi sudah diwakili oleh beliau. Jadi yang pertama kali saya mewakili teman-teman dari Hagia Sophia. Kita prihatin dengan kondisi anak cucu kita nantinya. Mungkin sebagaimana undangan yang Bapak Ibu terima, dengan video yang sudah menyertai undangan, betul ya? Semuanya kan dapat videonya disertai undangan di bawahnya. Yang pertama, kemudian yang kedua juga seorang mantan misionaris yang bercerita, mungkin kalau Bapak Ibu sempat membaca,
apa yang beliau ceritakan, dilihat, ditelaah, dibaca itu demikian menakutkan ya kalau kita peduli. Tapi kalau kita nggak peduli ya nggak terasa apa-apa. Dan hari ini tadi setelah Ustadz cerita, saya ingat hari ini tadi ada yang WA yang sebenarnya ingin ikut, tetapi karena tempatnya sudah penuh ya, meskipun ini tidak dihadiri, kita kan sudah mengingatkan tolong yang tidak bisa segera infokan, tapi tidak diinfokan dan sekarang masih kosong. Padahal ada beberapa yang kita tolak karena kita ingin ikramud dhaif, jangan sampai orang rawuh tapi kita nggak bisa memberikan tempat duduk dan konsumsi yang terbatas. Itu ada seorang yang bilang wali muridnya sedang konsultasi ke dia, anaknya murtad. Jadi itu bukan sesuatu yang ngoyo-woro. Dan memang kekuatan NATO, kekuatan Vatikan itu demikian kuat dengan keuangannya, dengan kekuasaannya, sehingga kita melihat beberapa waktu yang lalu Paus datang pun azan dihilangkan suaranya. Astagfirullah. Makanya tadi saya menyampaikan makalah itu mulai dari depan itu ada kronologis dari awalnya. Bapak Ibu sekalian, yang menjadi keprihatinan kita terutama adalah kenapa kami mengundang para guru agama, para dai, para mubalek itu karena setiap tahun anak-anak kita ini kan ada yang masuk ke sekolah non muslim ya, dari SD masuknya ke SMP non muslim, dari SMP dan seterusnya. Itu adalah jaring yang ditebar ya. Jaring pemurtadan yang ditebar itu tentu akan membuahkan hasil. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mempelajari sesuatu yang gampang untuk diajarkan. Jadi yang saya ajarkan karena saya bukan pinter, tidak, saya hanya pinter beberapa minggu ya, 1-2 minggu. Makanya saya tidak mengundang untuk kristolog. Kristolog tidak tak undang karena itu pasti lebih pinter dari saya. Saya hanya berani menyusun yang sederhana. Kalau yang pinter ya kayak Ustadz Kainama, Ustadz Zuma, Yonatan Nandar, Donditan, itu pinter-pinter itu ya. Nah, saya merumuskan sesuatu yang gampang untuk diduplikasi. Kalau itu bisa difahami, bisa diduplikasi dan gampang diajarkan, kita berharap bahwa anak-anak kita nanti kalau masuk ke sekolah non muslim itu tidak menjadi korban, tapi justru menjadi vaksin terhadap virus penyesatan ya. Itulah yang saya susun di bab terakhir. Makanya sebelum maghrib ini materi yang akan saya sampaikan dan kita bahas pertama adalah yang paling akhir ya. Setelah itu nanti ba'da maghrib, setelah kita makan bersama seadanya, nanti kita bahas mulai yang paling depan ya. Jadi nyuwun sewu, ini segera akan saya mulai untuk bab yang paling akhir. Kalau kita lihat gerakan kristenisasi di Indonesia itu kan sudah sangat gencar gitu. Jadi sudah bertahun-tahun kita melihatnya. Dan kalau kita lihat pada tahun 79, bukankah sudah ada keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait larangan ya, untuk menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, terlebih ketika hal tersebut dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang seperti membagikan sembako, menyebarkan pamflet, atau mendatangi rumah-rumah. Kalau kita lihat misionaris Kristen itu ya melakukan itu semua. Itu sudah sejak setelah tahun 79 hingga hari ini itu masih berlangsung ya. Mereka masih tetap membagi sembako, mereka masih tetap menyebarkan pamflet, dan mereka juga mendatangi rumah-rumah, mendatangi orang-orang yang ada di jalanan. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih. Jadi memang seperti itu. Kita prihatin dengan umat Islam yang mempunyai potensi banyak. Mereka kalau punya lurah, punya camat yang beragama Kristen atau Katolik, mereka akan memperjuangkan bagaimana itu menang, berhasil.
Kapolsek, Kapolres juga demikian ya. Itu pengalaman kami dengan Ustadz Fitroh dan teman-teman yang lain seperti itu. Ya, kapan hari Ustadz Fitroh ini kalau nggak salah sedang memproses seorang mu'alaf ya, untuk pindah KK. Ya. Itu orang tuanya karena dia masih non-muslim melarang anaknya pindah KK. Karena pindah KK dia kan akan KK muslim. Tapi di situ masih gitu. Sampai Ustadz Fitroh itu ke kelurahannya, ke kecamatannya memperjuangkan itu. Padahal lurah dan camatnya ini muslim. Tapi tidak membantu karena takut nanti kalau itu salah terus kena sanksi. Betul Ustadz Fitroh ya? Itu. Karena waktu ngurus di Surabaya itu beliau dari Sidoarjo mampirnya ke rumah saya. Ngeri jadi. Jadi kalau ada sesuatu yang hilang seperti waktu itu di Sumeneb, teman kita di sana Dr. Anwar Lutfi itu memergoki bahwa seperti yang jenengan ceritakan, disebarkan itu anak-anak muslimah itu mendapatkan rosario, mendapatkan bebel, macam-macam itu hadiah itu. Ketika itu ditangkap orangnya, dilaporkan ke Kapolda, Kapolres, nggak gerak. Berarti kan kesempatan bagaimana membuat pahala jariah yang monumental supaya pelanggaran terhadap undang-undang dan perjuangan kepada Islam itu dilakukan kan bisa. Tapi ya itu, orang kita itu kayak gitu. Ya kita cuman astagfirullahaladzim. Mereka yang punya potensi mobil dari negara dipinjamkan, apa-apa fasilitas dikasihkan. Tetapi ketika Kapolres, Kapolda dimintain supaya itu diproses, nggak diproses-proses lah, gimana seorang Ustadz mau proses jadi ke pengadilan? Kan nggak bisa, harusnya sudah tangkap. Kurang lebih demikian ya. Nanti yang penting kita tetap bergerak dengan semampu kita, Mas Tato-tum ya. Jadi kalau saya bisa mengumpulkan orang golek dana sini, tapi ini harus sebuah keprihatinan yang kita cetuskan bersama. Dan ini sudah menjelang maghrib, saya pesan supaya bulan depan, karena saya juga akan booking lagi bulan depan, jenengan bisa duplikasi ke yang lain. Jadi kalau ini yang rawuh 40, kami berharap besok pengganti Anda 40 itu juga ada. Kalau terpaksa jenengan dampingi ya didampingi, tapi kalau bisa jenengan hari ini kan sudah dapat kan. Nah karena materinya akan kita mencari para dai, entah itu di rumah tangga ataupun para guru SMP, SD untuk diduplikasi ilmu yang sederhana tadi lah. Nah nanti kalau ada masalah kita kumpul lagi, gimana ramuan ini kita perbaiki lagi. Mungkin ada yang mau lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memperkenalkan diri. Saya dari Lembaga Sekar Mentari. Ini lembaga kami ini bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah yang sudah berjalan insya Allah hampir 25 tahun. Itu kami mengisi kajian di LP kelas 1 Surabaya yang ada di Porong. Kami adalah satu-satunya lembaga Islam yang masuk ke situ. Di situ itu hampir ada 20 atau 30-an lebih gereja, Pak. Jadi pemurtadan di situ tuh Masya Allah marak sekali. Bahkan murid-murid kami itu namanya tuh KPSD. Itu dari KPSD itu ada yang ikut ke kajian di gereja itu ya, murtad lah, istilahnya itu murtad. Ya kami memang sangat sedih melihat itu karena secara ekonomi Sekar Mentari itu belum bisa mensupport mereka, Pak. Kapan hari itu memang kalau ada di pihak gereja itu kalau ada anak-anak KPSD itu murid-murid kami itu butuh kacamata gitu Pak ya. Lalu pihak gereja itu langsung kalau kamu butuh kacamata datang saja ke gereja, nanti dikasih satu-satu. Kamu butuh berapa itu? Meskipun hanya kacamata baca itu selevel harganya itu 30.000 Pak ya. Tapi kalau untuk satu orang 30.000, tapi kalau banyak itu kan juga memerlukan biaya banyak. Kalau dari Sekar Mentari sih memang bisa, tapi kan nggak secara langsung 10 gitu. Kebetulan saya di Sekar Mentari ini sebagai ketua biro dakwah Pak. Jadi semua kebutuhan anak-anak KPSD itu harus lapor ke saya.
Nama saya Siti Ahada, tapi biasanya anak-anak itu panggilnya Bu Al. Bu Al, aku butuh kacamata ini, Bu Al, aku butuh jamu karena sakit, Bu Al, aku butuh buku. Itu kami handle Pak untuk perkara-perkara yang kecil itu Pak. Tapi namanya anak-anak DLP itu ya kadang greget no Pak ya. Kadang itu, Bu Al, aku pingin makan enak. Di gereja itu loh mesti biasanya itu ada makanan yang enak-enak. Nah, untuk mengantisipasi pemurtatan yang lebih lanjut itu apa yang harus kami lakukan Pak? Dengan biaya atau dengan kondisi keuangan di Sekarntari yang ya pas-pasan ya enggak lah, kalau kita senantiasa itu istiqomah dalam kebaikan, insya Allah akan memberikan rezeki yang lebih. Ini Pak yang harus saya tanyakan pada jenengan, bagaimana untuk itu jangan sampai ada pemurtatan lagi di anak-anak kami itu Pak, KPSD itu Pak. Mohon penjelasannya, terima kasih atas waktunya. Sudah jawaban. Ini sudah azan. Nanti jawabannya setelah azan atau setelah sholat sekalian gitu, nggih? Setelah sholat sekalian, nggih. Terima kasih. Kita break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan setengah halaman atau satu halaman. Cara membacakannya boleh dibaca seperti pembawa berita atau menjelaskan seperti orang sedang presentasi, boleh. Dan saya sudah siapkan selainnya sudah saya siapkan yang sesuai dengan halaman itu, moga-moga bisa pas. Jadi kita urutkan biar apa ya, banyak barokahnya lah. Ustazah ini bisa mengajar sesama. Ini bukan untuk saling siapa yang top, enggak lah, tapi biar semuanya berpartisipasi. Bisa diterima ya Bapak Ibu? Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan yang ke-30-nya. Ketika sudah hampir mati karena pukulan-pukulan, maka mengaduhlah Eliezer. Katanya, bagi Tuhan yang mempunyai pengetahuan yang kudus, ternyatalah bahwa aku dapat meluputkan diri dari maut, dan bahwa aku sekarang menanggung kesengsaraan hebat dalam tubuhku akibat deraan itu. Tetapi dalam jiwa aku menderita semuanya itu dengan suka hati karena takut akan Tuhan. Yang keduanya atau Makabe dan 7 orang bersaudara serta ibunya disengsarakan. Satu terjadi pula yang berikut ini. 7 orang bersaudara serta ibu mereka ditangkap, lalu dengan siksaan cambuk dan rotan mau dipaksa oleh seorang raja untuk makan daging babi yang haram. Maka seorang dari antara mereka, yakni yang menjadi juru bicara, berkata begini, apakah yang hendak Baginda tanyakan kepada kami, dan apakah yang hendak Baginda ketahui? Kami lebih bersedia mati daripada melanggar hukum nenek moyang. 3. Maka geramlah sang raja, lalu diperintahkannya untuk memanaskan kuali dan kancah. 4. Segera setelah semuanya menjadi panas, diperintahkanlah oleh seorang raja agar lidah juru bicara itu dipotong kepalanya, dikuliti, dan tangannya serta kakinya dikerat dengan disaksikan oleh saudara-saudara lain itu serta ibu mereka. 39. Jadi saya tambahkan ya, lagi silakan. supaya tulisannya agak terlalu panjang. Ya. Itu kejadiannya 7 bersaudara itu dikulitin semua satu persatu seperti itu, diulangin sampai terakhir sampai ibunya.
Jadi saya potong aja. Jadi ini bukan nomor urut ya kayaknya. Bukan, itu sebenarnya ayat sebenarnya. Iya, ayat iya. 7, ayat 8 dan seterusnya itu ada yang saya ambil, saya tidak. Iya, iya. Monggo dilanjut. Maka apa yang mana nomor 39 ya. Dengan meluap-luaplah kemurkaannya sang raja menyuruh untuk memperlakukan anak bungsu itu dengan lebih bengis dan pada yang lain-lain, sebab ia sakit hati karena cemoohan itu. Demikianlah anak muda itu berpulang dengan tak bersedia, tak tercela, hanya dengan penuh kepercayaan pada Tuhan. Yang ke-41, ibu itu mati paling akhir sudah anak-anaknya. Eleazar seorang imam ahli Taurat dan pengikutnya itu pun gugur dengan berpegang teguh pada hukum Taurat. Larangan makan daging babi itu dipertahankan sampai mati. Jadi begini Bapak Ibu, mungkin tahunya bahwa daging babi itu dimulai dari Al-Quran. Mungkin ada yang tahu seperti itu. Tapi faktanya sejak dulu itu sebenarnya sudah nggak boleh. Pernah seorang mu'alaf, orang kain, waktu bersyahadat, akhirnya waktu kita punya pertanyaan, Pak, kenapa daging babi itu diharamkan? Saya katakan daging babi diharamkan bukan hanya saat Nabi Muhammad. Saat Nabi Musa itu sudah ada cerita yang jelas bahwa seorang imam Taurat itu dipukuli sampai mati cuma untuk makan daging babi. Dan ada juga 7 bersaudara itu dikuliti satu persatu, mulai kulit kepalanya, badannya dipotong-potong untuk makan daging babi, dan mereka tidak mau. Terakhir ibunya, dan ibunya menyaksikan satu persatu anaknya seperti itu, dan mereka sangat kuat untuk tidak makan daging babi. Nah, ini ceritanya seperti itu. Kekejaman Yunani itu dilanjutkan oleh tentara Romawi. Monggo dilanjut. Belakangan ditemukan kisah Yesus mempunyai anak dan istri yang ditolak oleh pihak gereja. Menurut Profesor Cecilia Haug, istri Yesus adalah Maria Magdalena, sang murid terkasih, dan anak mereka adalah Tamar, Yesus atau Justus, dan Yusuf. Mary Magdalena, Family Free by Cecilia Haug. Mary Magdalena, Sosa 2305 900. Ya. Langsung ya. Saya jelaskan sebentar ya. Jadi ini saya kalau nulis semua kan panjang banget. Jadi saya potong-potong aja. Di Prancis, yaitu bahasanya nanti begitu. Di Prancis itu setiap orang yang meninggal itu ada nomor serinya. Jadi yang paling atas itu adalah nomor seri jenazah wanita, namanya Maria Magdalena. Jadi ceritanya waktu diburu tadi kan sudah diceritakan, diburu kan anak muridnya Yesus atau Isa alaihissalam, diburu, ada yang dibunuh, ada di penjara, ada yang lari. Nah, ini termasuk Maria Magdalena dan kelompoknya ini dibuang pakai kapal tanpa kemudi. Jadi supaya nanti tenggelam di tengah. Qadarullah, wong itu wong sekti ya. Kata Nabi Isa itu kan sakti Mondrogono dan anak buahnya itu tidak tenggelam, tapi akhirnya terdampar di Prancis dan menyebarkan agama di sana. Nah, kuburan itu ditemukan oleh Cecilia Haug, itu seorang profesor peneliti purbakala. Itu ditemukan jenazah yang nomor serinya sebanyak itu, berapa miliar atau triliun itu saya bacakan aja nggih. Maria Magdalena paling atas itu, born in 3, lahir pada 3 Masehi, tahun ketiga, di Magdala, dekat Laut Galilea. Jadi ini adalah nama Maria Magdalena yang murid terkasihnya Yesus. Meninggal pada umur 63 tahun di Saint-Paul, Prancis pada usia 60 tahun.
dikuburkan di Abbey of Saint Maximus, Prancis. Spouses and children itu keluarga dan anak-anak. Dia menikah pada bulan September pada tahun 30 Masehi di Kana dengan Yesus Kristus Raja Nazaret, anak dewa. Tahu ya maksudnya ini ya? Yeah. Anak pertama female, perempuan, Tamar, seorang perempuan, lahir di tahun 33. Kemudian Yesus, jadi gini sebentar, dalam tradisi Yahudi, seorang anak laki-laki pertama itu dinamakan orang tuanya, bapaknya. Kalau perempuan enggak. Kalau ada perempuan pertama itu tidak dinamakan nama ibunya, bebas. Tapi kalau anak laki pertama, baik dia nomor 1 atau nomor 2, dia di atas namakan bapaknya, ada itu. Kemudian anak laki kedua, meskipun itu langsung atau kelewatan perempuan, dia akan dinamakan namanya kakeknya. Jadi di situ Yesus adalah nama bapaknya. Kemudian yang bawahnya lagi Yosef itu adalah nama kakeknya. Karena dalam riwayat kan Siti Maryam atau Maria itu menikah dengan Yusuf. Saya lanjut ya Ustaz. Sedikit tambahan bahwa prosesi penyempatan gelar Kristus itu kalau saya tahu ada pengurapan, ada penyiraman seorang dengan minyak wangi tertentu, diperuntukkan untuk 3 jabatan. Pertama, untuk seorang nabi, kemudian yang kedua adalah untuk kalau dia ini sebagai raja, dan yang ketiga adalah untuk imam besar. Ini kita semua tahu ya. Jadi yang menyebut Yesus Kristus itu paling tinggi adalah Nabi Yesus. Kemudian apakah ada hubungannya Yesus dan Kristen? Ini terima kasih sekali kita kaji lebih dalam, meskipun bapak-bapak ibu sudah tahu semua. Hubungannya dari Hongkong, kalau ada hubungan itu sangat dipaksakan. Yesus itu tidak pernah menyebut nama Kristen, apalagi mengajarkan ini apa ini KIS 1126 ya, saya nggak seberapa ngerti. Ke-12, murid utama Yesus tidak pernah menyebarkan agama Kristen. Yesus bersujud menyembah Allah, Tuhannya Abraham, Ismail, Iskak, dan Yakub. Tuhan yang satu, yang esa kalau kita di Indonesia ini ya. Kristen tidak pernah bersujud kepada Allah. Ya itu tadi mungkin Ustadz bisa menjabarkan karena ada trilogi kalau kata saya. Ada Tuhan Allah ya. Ini saya tahu sendiri. Kemudian Yesus meneruskan ajaran Taurat. Ajaran Taurat itu Nabi Musa kita. Sedangkan Kristen membuang ajaran itu. Karena tahu ajaran Taurat itu adalah dari Allah. Karena Kristen tahu itu makanya dibuang. Itu dalam kalau di Injil itu di Filipi 3:8. Taurat adalah hukum tertinggi dan tidak akan diubah. Paulus, Taurat adalah kutub. Ini muridnya Yusuf itu Paulus namanya. Itu terkutuk itu, yaitu di Injil ada di Galatia 3:13. Yesus tidak makan babi dan makanan yang menjijikkan. Kristen justru terbaliknya. Yesus pernah bersunat, Nabi Ibrahim, Musa. Kristen tidak boleh bersunat, ada di Galatia 5:52 ya. Maaf. Jadi gak ada hubungannya. Bahkan Kristen dan Yesus itu berbalikan dalam ketauhidan. Ini yang kita bold ini. Jadi saya ulang lagi bahwa Kristen dan Yesus itu berkebalikan atau dalam ketauhidan. Paulus tidak pertama bertemu dengan Yesus. Paulus hanyalah bertemu dengan Barnabas, murid Yesus. Mereka berselisih dan berpisah. Kalau mau Jawa ngomong wis urusanmu, kalau urusanku gitu ya Ustaz mungkin ya. Ini saya selingin gini supaya tidak ngantuk. Paulus tidak pernah datang ke tanah Yerusalem.
dan tempat kelahirannya Yesus dan murid-murid Yesus. Paulus mengaku bertemu Yesus dalam pingsan dan diutus untuk meneruskan risalahnya. Namun kebohongan itu nyata karena yang diajarkan Paulus bukanlah yang diajarkan Yesus. Jadi ada dua versi, versinya Paulus dan versinya Yesus. Yesus menyatakan tidak akan mengurangi ajaran Taurat sedikit pun, malah menyatakan bahwa hukum Taurat itu sampah, kutukan yang harus dibuang. Ingat bahwa Roh Kudus itu tidak plan ya, tidak akan pernah berpindah pihak. Ini ada kotak ini, Roh Kudus yang berpihak kepada Abraham, Musa dan Isa tidak akan berpindah pihak kepada tentara Yunani dan Romawi yang tidak bersunat dan pemakan babi. Kemudian Paulus mengembangkan ajaran Kristen dan menerapkan tradisi Yunani dan Romawi yang makan babi dan tidak bersuci, tidak pernah bersujud kepada Allah dan tidak bersunat. Paulus adalah penjajah dari Roma, sedangkan Yesus dan murid-muridnya adalah pihak yang terkejar dan terjajah. Terus ini kesimpulan di bawah dan yang saya bacakan. Lalu pernahkah Paulus menjebak Yesus? Begitu Pak yang mungkin dia kronologinya. What? Ya enggak lah. Paulus kan ngomong pinter kayak orang Belanda kalau nggak ditompai di Kristen. Saya kira begitu ya Ustaz ya. Mudah-mudahan pembaca kita ini bisa bareng-bareng ya. Alhamdulillah. Saya kira ini pengetahuan yang ya mungkin bapak-bapak Ustaz semua sudah memahami, tapi nanti solusinya di belakang ya nanti. Biasanya cara supaya kita ini tidak dikristenkan gitu aja kan, anunya ini apa itu garis besarnya ya Dok ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begitu Bapak Ibu semuanya. Yang bagian selanjutnya tadi sudah saya jelaskan qabla maghrib, sebelum maghrib. Dan ini sampai ke situ, jadi pas, alhamdulillah. Sekarang monggo kalau mau dialog, mau pertanyaan, yang jelas begini. Memang saya tidak bisa menuliskan itu terlalu banyak, ya. Bacanya bakalan selesai. Tapi saya membuka dialog, monggo. Dimulai, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Saya Rifan dari Kebrau. Terima kasih atas kesempatannya. Paling tidak ada 3 tempat ya pertanyaan atau tolong dicatat. Feedback. Yang pertama adalah terkait dengan penguatan komunitas kita ya, sehingga ke depan kayaknya kalau kemudian bubar tentu mubazir ya, padahal Ustaz Aziz sudah bersusah payah yang merupakan jariah pahala jariah beliau, sehingga minimal nanti membentuk semacam komunitas, apalagi nanti bergulir sehingga semakin banyak sehingga menjadi benteng pemurtadan. Dan kalau di sini surplus, Surabaya surplus, bisa di luar kota dan seluruh Jawa Timur dan seterusnya, insya Allah begitu. Takbir, Allah Akbar. Kemudian termasuk minimal membuat grup WA, yaitu nanti kita bisa sharing dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini banyak cerita sejarah ya, sehingga itu kalau menjadi clear, kalau dibentuk semacam lini masa, timeline begitu ya. Apalagi sejak zaman kerajaan Yunani, itu zamannya nabi-nabi siapa, kemudian Romawi, Nabi Isa ya, sampai pada Raja Konstantinopel itu ya, pada pecahnya Roma Katolik, kemudian Romawi Barat pecah menjadi Romawi Timur, yang kemudian mendirikan kerajaan Bizantium, itu abad 4 Masehi, yang kemudian mendirikan kota Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul itu, yang kemudian ditaklukkan oleh Muhammad bin Al-Fatih. Kayaknya sudah megang mic. Biar yang lain kebagian itu Bapak yang pojok jika minta. Oke, perlu saya tanggapi sebentar ya. Jadi tentang makan itu fa'akala, maka duanya lalu makan. Ya, kemudian kenapa disebut khuldi, yaitu mungkin nanti Pak Yai yang tahu. Tapi
autakuna minal khalidin, itu dijadikan iblis bahwa kalau kamu makan itu autakuna minal khalidin atau autakuna malakaini, kamu akan jadi malaikat atau jadi kekal di situ. Maka lalu fa'akala, keduanya lalu makan. Itu nanti detailnya panjang, tapi dia memang makan gitu loh. Nggih, matur suwun. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari komunikasi kita, koordinasi kita dan membaca artikel yang sudah dikasihkan kepada kami, sebenarnya artikel ini cukup bagus. Cuman jadi pertanyaan, bolehkah artikel ini kita sebarkan ke tempat lain? Syukur-syukur kalau kami juga diberi soft copy-nya, kita akan dengan mudah menyebarkan ke grup WA yang lain gitu kalau diperkenankan. Jadi melalui WA kami Pak Ustadz Aziz mau dikirimkan materi softwarenya. Maksud saya begini, sebenarnya boleh-boleh saja, cuman saya khawatir kalau nanti ada pertanyaan tidak ada yang menjawab, kan nggak nyaman. Ya. Lebih baik yang memperbanyak itu betul-betul sudah tahu kalau ada pertanyaan jawabnya gimana, gitu, asalnya dari mana gitu ya. Tapi intinya boleh. Memang untuk menjawabnya langsung mungkin ya kami hanya bisa menampung dulu dan memberikan jawaban ya sedetail apa yang sudah Bapak kuasai ya dari lapangan dan sebagainya gitu. Tapi ini perlu untuk pembekalan baik itu kepada teman-teman kami di pihak takmir masjid atau kumpulan jamaah pengajian yang lain gitu. Nanti bisa kami komunikasikan. Kami ada kelompok jamaah Masjid Al-Falah yang itu bisa nanti mau fasilitasi. Sekalian saya jawab mumpung ingat bahwa insya Allah bulan depan kami mengadakan lagi. Kami berharap bapak-bapak yang sudah rawuh ini bisa ada utusan yang juga bersemangat untuk menjaga anak cucu kita dari pemurtatan, kepedulian. Jadi dia guru ngaji, dia guru agama di SMP, SMA, kami siap memfasilitasi tempat ini dan mereka tinggal datang, makalah akan kita perbanyak. Monggo dilanjut. Oke. Saya kira hanya itu. Satu tadi masalah materi yang kita akan sebarkan bila diizinkan. Dua, kami juga mengusulkan acara ini bisa diselenggarakan di tempat-tempat komunitas Islam yang lain, baik itu di masjid ataupun di tempat-tempat pengajian, karena dengan cara itulah saya kira akan lebih efektif, akan berhadapan langsung para pendakwa dan penyebar agama yang ada di tempat-tempat tertentu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo lagi. Sebelah kiri, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih saya bisa hadir di sini, dapat masukan-masukan baru. Alhamdulillah. Saya punya misalkan ya. Dulu saya pernah punya teman mu'alaf, saya ajar ngaji, ternyata saya tanya cerita-ceritanya, beliaunya sebagai mu'alaf itu kurang terbimbing. Jadi dalam artian itu yang bimbing beliaunya itu kurang ada. Jadi alhamdulillah dengan bertemu dengan saya itu bisa belajar ngaji. Tapi karena kesibukan duniawi akhirnya lewat lagi. Berkaitan dengan permasalahan kristenisasi ini, sebenarnya ini adalah permasalahan yang sangat kompleks dari berbagai bidang kehidupan. Misalkan tadi dari segi ekonomi, pendidikan, dan juga yang lain. Teringat dari surat Al-Baqarah ayat 208, ini adalah satu-satunya solusi menurut saya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah dari semua sisi kehidupan yang itu sudah diatur oleh Islam. Sehingga permasalahan ekonomi, gunakan ekonomi Islam. Supaya apa? Ekonominya kuat sehingga tidak tergoda oleh rayuan ekonomi dari yang lain. Begitupun dengan pendidikan ataupun yang lainnya. Jadi marilah selain mendakwahkan ini, mari kita dakwahkan Islam secara kafah. Itu adalah solusi dari Allah. Karena kalau tidak Islam kafah, itu adalah mengikuti langkah-langkah setan. Nah, ini.
Ya, terus usulan untuk ini apa ini Pak? Untuk yang urusan Ya, untuk para dai di sini, yang pertama tadi, selain mendakwahkan ini juga penting. Tapi solusi yang lain, karena ini berkaitan dengan masalah sistemis, ini harus kita solusikan dengan Islam secara kafah. Saya juga sepakat dengan tadi usul tadi adanya grup WA supaya lebih mengisukan ini ke banyak tempat. Dan yang usulan berikutnya, bagi takmir masjid ataupun yang punya link ke takmir, ini bisa mengundang Ustadz Aziz ataupun para ustadz di sini yang sudah dapat informasi untuk bisa ceramah di masjid-masjid tersebut. Mohon maaf, ceramah biasanya hanya sekedar sholat, puasa, dan lain-lain, dan itu berulang-ulang. Dan menurut saya, kok gak pinter-pinter ini masyarakat ini dengan cara ceramah yang seperti itu saja. Nah, perlu ceramah-ceramah seperti ini, dan Islam secara kafah itu harus lebih dipopulerkan lagi. Demikian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supaya lebih semangat, takbir. Allahu Akbar. Itu tuh di belakang. Belakang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nanang Hasan. Jadi saya termasuk bagian daripada apa yang Nabi Isa lakukan, karena keluarga saya dari Nasrani dan saya tahu sendiri gimana kesehariannya mereka, dan gimana saya juga ikut dalam satu bagian daripada keluarga besar saya. Jadi yang kita butuhkan sekarang ini adalah satu, konsolidasi antara diri kita sendiri, umat Islam semua. Terus yang kedua, kita sekarang sudah marak dengan adanya Masjid Jogokarian sama lainnya, terus sama masjid-masjid pemuda yang berdasar. Tetapi ada satu kelemahan yang saya lihat dari sana adalah kita sering membakar uang, tapi kita tidak mikir bagaimana nanti kelangsungan masuknya bahan bakar itu. Jujur kalau misalkan kita tuh boleh berkaca, kita introspeksi ke diri kita sendiri ya, kita itu bakar cepat, ndelek sumbangan cepat, tapi feedbacknya untuk yang untuk apa, yang untuk nyumbang sama lain-lainnya itu sebetulnya itu PR kita bersama itu sebenarnya. Jadi saya juga mengusulkan juga ini program, alhamdulillah program di masjid saya itu adalah saya pinginnya untuk mendata jamaah dulu. Saya untuk istilahnya jamaah yang di masjid saya itu saya berusaha mencari program yang tepat untuk noto sopo sih jamaah di sekitar ini yang sukarela. Gitu. Maaf agak mengerucut ke kristologi aja. Iya. Nah, karena begini Bapak, dari permasalahannya yang ada tetap ujung-ujungnya perut. Kristologi sama, yang diajar perut dulu. Mereka pada saat di Lumajang nomor 1 mereka turun pada waktu longsor, itu nomor 1 dia turun. Dia tidak menggunakan apa-apa, tapi dia tetap memberikan sumbangan bahwa, tapi atribut mereka kelihatan kalau memang misalkan mereka dari tetangga sebelah. Jadi ya ini adalah tamparan keras buat kita yang ngakunya Islam, tapi perilakunya ya mohon maaf, meskipun itu juga kacamata bagi saya sendiri, cermin buat saya bahwa saya bisa apa yang bisa saya lakukan untuk kedepannya, untuk anak, istri yang terdekat saya dulu. Habis itu saya merengkuh yang semuanya yang sekuat saya bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk bencana alam ini kebetulan saya ada nyonya dan teman-temannya. Jadi waktu Lumajang itu tempat saya juga untuk mengumpulkan beras, ya pakaian dan seterusnya. Jadi kita semuanya gerak setiap event yang kita memang perlu. Ya, dan kebetulan ini yang sedang kita bahas adalah tentang pemurtatan. Kita akan fokus ke pemurtatan. Ya, jadi kita juga bergerak. Alhamdulillah ini nyonya sama teman-temannya itu
Ya ada dokumentasinya juga ada, ya banyak. Terima kasih. Yang lain, monggo. Lanjut saya, mumpung mic-nya dekat. Eman kalau lewat aja, lewat 2 kali ya mic-nya. Jadi memang kalau bicara kristenisasi ya sangat luas. Maka apa yang bisa kita lakukan, ini saran saya saja untuk saya sendiri, dan mudah-mudahan kami melakukan. Mari kita lakukan di lingkungan kita masing-masing. Yang guru yang lakukan di anak didik kita, yang masjid ya lakukan di lokasi masjid kita, yang kerja ya lakukan di kantor kita. Perkenalkan saya Pak Solihan. Kebetulan saya di Surabaya ini dari perwakilan komunitas Panti Asuhan Islam se-Surabaya, BKS PAIS namanya, Badan Kerjasama Panti Asuhan Islam Surabaya. Dan sehari kemarin nama kami berubah menjadi Perpais, Perkumpulan Panti Asuhan Islam Surabaya. Kantornya dekat di Medun Merisi Airdas, lokasinya di baratnya Masjid Nurul Iman. Dan alhamdulillah penandatanganan perubahan nama BKS PAIS ke Perpais di sini Jos Gandos. Karena pemilik ini salah satu anggota kami juga punya Yayasan Panti Bismar Al-Mustaqim, Pak Siswanto. Beliau juga ketua Yayasan Masjid Nurul Iman. Yang bisa kami lakukan Bapak selama ini, Bapak Ibu, ada kejadian yang sangat miris memang. Kami pernah temukan salah satu panti asuhan di Surabaya mendapatkan anak kecil-kecil. Satu belum usia sekolah, satu sudah usia sekolah tapi tidak sekolah. Ceritanya dari pengurus ini dari keluarga Muslim, katut ke Nasrani karena pernikahan, orang kaya yang Nasrani. Kemudian suaminya meninggal dan seorang ibu yang awalnya Islam ditinggal suami, dia kembali ke Islam. Dan 2 anak kecilnya, satu belum sekolah, satu sudah usia sekolah dan sekolah. Kakaknya sudah kakak Kristen. Ketika kembali dihalangi oleh keluarga suami, akhirnya tidak diberikan haknya untuk merubah dan meminta kakak untuk dirubah. Sampai sekarang insya Allah sudah, karena pengurus yayasan sudah mengurus sampai desanya, ditelusuri di desanya. Anaknya tidak bisa sekolah karena tidak punya kakak. Dan ketika ditampung salah satu panti asuhan, anak yang usia sekolah tadi cerita, ditanya sama pengurus, saya diajak sekolah minggu, saya dipaksa. Jadi kalau mau tetap ikut di sini, nggak ikut ibunya di sekolah terus, anaknya nggak mau. Cerita itu sama pengurus, miris. Alhamdulillah keduanya sekarang sudah ditampung di yayasan di Surabaya dan sudah sekolah semuanya. Sekarang ada di pondok rumah tahfidz Arabullah. Satu ada di Ngagel, satu ada di Tambak Sumur. Alhamdulillah dua-duanya sudah kita sekolah. Yang satunya TK, satunya sudah SD. Itu yang kami lakukan. Kemudian saya juga tawarkan karena ini ada Yayasan Ayah Sofia. Kami di panti asuhan ini ada yang sudah menjadi anggota, ada 104 panti asuhan Islam di Surabaya. Kalau total data di Dinsos ada 204 yayasan Muslim dan non Muslim kalau di Dinsos. Khusus yang Muslimnya sudah gabung 100 panti asuhan di Perpais, Perkumpulan Panti Asuhan Islam. Apa yang bisa kami tawarkan, Bapak Ibu, jika menemukan kasus seperti salah satu yang dicontohkan Ibu guru tadi, ada murid gara-gara kacamata, akhirnya yang mendengar dan respect duluan dari gereja dikasih kacamata, murtad. Kami tawarkan untuk kacamata khusus untuk du'afa, yatim piatu, du'afa, guru Quran, para penghafal Quran, marbot masjid, musola, guru TPQ, santri-santriwan di pondok pesantren yang butuh kacamata bisa nanti hubungi kami. Nomor juga sudah saya sampaikan kepada Ustadz Aziz. Bisa gratis periksa dan dapat kacamata. Tuh, silahkan nanti bisa menghubungi kami. Kami hanya itu yang bisa kami lakukan. Kami kerjasama dengan
lembaga-lembaga yang lain. Yang selama ini koordinasi dengan kantor kami khusus yatim itu lewat kantor kami. Tapi nanti kami akan soundingkan ke beliau bahwa yang sesuai kriteria insya Allah bisa. Yang kedua, barangkali ada rekan-rekan mu'alaf di Surabaya, kami pun menyediakan kalau ada mu'alaf yang ingin belajar Quran di Surabaya, silakan hubungi kami Perpais Perkumpulan Panti Asuhan Islam atau BKS Pais yang sudah ada di internet kami, BKS Pais. Kami menyediakan kursus Quran gratis. Kalau beliaunya ada di Surabaya Barat, akan kami sambungkan dengan yayasan yang di Surabaya Barat. Datang silakan atur waktunya. Kami ada 5 wilayah, timur, barat, utara, pusat. Kalau mualafnya di wilayah selatan, kami sambungkan dengan panti yang ada di wilayah selatan untuk belajar Quran gratis. Kalaupun mau dipanggil ke rumah, insya Allah tenaganya juga ada. Itu yang bisa kami ya ikut andil di situlah yang kami bisa. Maka Bapak Ibu semuanya, apapun jenengan dimanapun aktivitas jenengan lakukan dari lingkungan Anda sendiri. Komunitas ini penting karena kalau nggak diorganisasi maka kezaliman yang terorganisasi akan mengalahkan kita yang baik tetapi tidak dikoordinir. Saya sepakat dengan dibentuknya komunitas grup, tetapi sangat sia-sia HP kita banyak grup, tapi hanya ngobrol seperti ini aja. Debat antar sesama muslim, adu argumentasi muslim, tapi kenyataannya kita di lapangan tidak ada action sama sekali. Mudah-mudahan bisa mengerucut ke depan Aziz sebagai masukan. Ini yang datang pertama ini masih ibunya tadi baru pertama. Dari yang datang dari berbagai background. Saran saya ke depan harus kita petakan mana utusannya dari masjid, dari sekolah, dari komunitas apa-apa, sehingga nanti kita jadwalkan hari ini sharing tentang di masjid misalnya. Kita undang, kita surati masjid-masjid di Surabaya, guru TPQ-nya kita undang sehingga di tempat berkumpulnya anak-anak di situ, tempat yang menyampaikan ustadz-ustadzanya di masjid, benteng di TPQ TPA masjid itu luar biasa. Nanti yang misalnya komunitas sekolah, ya kita dekati SD saja, tidak usah sampai SMA karena dasarnya yang kecil. Guru-guru SD atau TK yang juga perlu TK kita undang khusus. Ayah Sofa mengumpulkan TK se-Surabaya gurunya. Nah, setelah itu gurunya diseminasi ke para muridnya. Ustadz diseminasi ke santri-santri di TPQ. Itu syarat saya. Terima kasih. Saya senang sekali hari ini ketemu Ustadz. Ustadz ini adalah guru saya. Penasia itu bersama saya termasuk Pak ya. Pernah buka sekolah pijat terapi itu saya bersama. Alhamdulillah berapa tahun tidak ketemu di sini. Alhamdulillah. Matur nuwun. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Oh ini satu lagi, 2. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, nanti saya minta nomor teleponnya Bapak Kecamatan. Iya, ada mu'alif yang kurang mampu yang mungkin harus belajar bahasa Al-Quran, Pak. Ini Ustaz, saya mau tanya untuk mengantisipasi saja. Dulu waktu saya masih muda ya, ada ibu-ibu dua ibu-ibu itu buka pagar tanpa izin ya, buka pagar tanpa izin, kemudian totok-totok dia bilang selamat siang gitu. Karena cewek, saya nggak pakai hijab waktu itu, tapi pakai daster gitu kan. Saya masuk kan, ada apa Mbak gitu. Saya mau tanya-tanya sebentar gitu. Ada perlu Bu tolonglah saya. Karena tolonglah saya masukkan dia. Terus dia tanya tentang ekonomi keluarga, maaf ya Mbak, ini tujuannya apa? Saya bilang gitu. Katanya survei-survei saja gitu, kami belum membantu. Maaf saya nggak butuh bantuan, saya bilang gini. Tujuannya apa? Poin saja, saya bilang gitu. Terus enggak Mbak, muter-muter omongannya. Akhirnya saya bilang, Mbak udah punya izin dari TRT, saya bilang gitu. Sudah dari sana. Akhirnya siapa namanya, saya bilang gitu. Dia menyebutkan namanya bukan RT saya. Akhirnya saya ngomong kayak saya. Dia bilang, oh sudah, kalau itu terima kasih Mbak, terima kasih. Langsung enggak, cepet dia perginya. Saya bilang ke RT saya, dia bilang, ya maaf ya waktu itu dia harus kalau dipikir gitu. Nah, ini saya rasa menurut saya ketidakpedulian umat Islam terhadap hal-hal yang mungkin mereka nggak tahu atau kurang respon ya terhadap ancaman
tidak masyarakatnya gitu. Saya pikir seperti itu. Nah ini cuma antisipasi Ustaz, barangkali ada kejadian yang sama kita dimasukin orang seperti itu. Kalau RT kita itu nggak peduli, RT nggak peduli, ini berhubungan dengan tadi ya sinergitas antara pelayan muslim tadi Ustaz. Nah itu gimana cara kita menghubunginya, cara kita kerjanya teknik gimana gitu, teknik kerjanya gimana itu yang saya minta barangkali. Soalnya ada tetangga saya itu sudah masuk Ustaz, akhirnya dia dari situ, si Amr kenapa kok pindah katanya, itu udah masuk agama lain katanya itu. Nah saya itu waktunya sama dengan saya itu gitu, cuman saya belum ngeh gitu, baru sekarang ini terbuka saya, ya Allah glory gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi langsung saya jawab Bu. Gunanya kita belajar yang basic ini tadi itu sebenarnya sudah sangat banyak. Kalau mau diulang-alik, dibalen-baleni itu nanti kalau ketemu seperti itu. Kalau dulu saya sebelum belajar itu kalau seperti itu saya usir Bu. Kalau sekarang kalau ada seperti itu sama enggak akan saya dengarkan dan gantian, situ 5 menit saya 5 menit gitu. Itu gunanya kalau tahu. Misalnya begini, apakah Yesus itu pernah ketemu dengan Paulus? Nah itu dulu Roh Kudus itu berpihak pada Abraham, pada Musa, seperti saya tulis ini ya, dia melakukan ini. Kenapa sekarang ke orang Kristen melakukan seperti itu? Itu bisikan Roh Kudus atau bisikan iblis? Kalau bisikan Roh Kudus, apakah Roh Kudus itu pelin-pelan? Dulu membela Ibrahim, Musa tentang babi, tentang sunat. Sekarang Roh Kudus ikut orang Kristen yang enggak sunat. Ditanyakan seperti itu gitu loh. Kalau punya, maka fungsinya seperti ini untuk bekal, untuk nanti kita sambung lagi dengan tanya jawab bolak-balik dan akhirnya menular. Baik, itu aja. Monggo. 2 poin ini kualitasnya harus kita tingkatkan, kita waspadai bersama, terutama introspeksi diri kita harus mawas diri terhadap lingkungan, karena sekarang itu lain daripada 10 tahun yang lalu. Contohnya dekat kampung saya di Pakis itu, sampingnya ini TK Islam, tapi anehnya di sebelahnya ini pendidikan Nasrani. Lah, saya kepodokan sendiri saat itu. Akhirnya saya lapor kepada pengurus masjid. Nah, rupanya mohon maaf, pengurus masjid ini mungkin dari segi sosialnya, dari oknum yang mendirikan gereja diam-diam ini mungkin terlalu baik, sehingga dia itu ada rasa sungkan, ada rasa nggak mau bergerak segera, dan dia pun juga nggak mau menyampaikan kepada pengurus-pengurus masjid yang lain. Ini ada sistem seperti ini. Sama ibu tadi itu benar, itu kejadian di mana-mana. Jadi gereja ini bendera merah putih yang selalu ditanamkan di situ, selalu dipasang di situ. Sekalipun bukan hari-hari besar, merah putih ini tetap dipasang di depannya. Tapi nama gereja nggak ada. Ini terjadi di Surabaya, tetangga saya. Yang ternyata itu anak-anak kita pun juga kena. Mereka ditampung, dididik, mereka dibina. Yang ternyata di situ ada pendeta. Ini kita harus waspadai bersama. Karena itu dengan sistem-sistem seperti ini kita harus punya kepekaan diri terhadap lingkungan. Kita harus mewaspadai diri. Kalau tuh ada kejadian apa-apa, tolong segera laporkan kepada beliaunya ini, karena beliau ini ahlinya. Seperti yang disampaikan Ustaz tadi itu, yang pembina panti-panti itu saya setuju itu. Jadi sekarang itu kita masing-masing harus ada kepekaan. Lingkungan kita ini kayak apa? Seperti tadi itu ibu yang menerima tamu tanya macam-macam, sebenarnya harus ditampung dulu. Informasinya apa sehingga dia itu kena, kita catat, nah nanti kita sampaikan kepada kawan-kawan kita. Kita garap bareng-bareng. Ya ini sekedar tambahan, dan kita harus waspada karena umat Islam ini berkurang. Ya ini sekedar tambahan. Dan kita rasa mari kita sama-sama menghalau daripada gerakan-gerakan mereka, karena mereka itu pinter pandai. Bagaimana buktinya? Ditawari barang, ditawari uang, ditawari apa itu pakaian, buku, ditawari apa saja,
apapun yang dia mau pasti dikasih. Ini pertama, tapi yang beberapa lakon berikutnya pasti dia itu masuk jeratan mereka. Ini dari sekedar tambahan aja. Dan jangan lupa kalau nanti ada pengaduan-pengaduan hal yang mencurigakan, segera kita sampaikan kepada beliau, atau saya bisa membantu dalam segi hukumnya, dalam segi solusi atau administrasinya, dalam arti bagaimana cara mencegah itu. Kita menyampaikan surat untuk menghalau misionaris-misionaris seperti itu. Demikian kurang lebihnya. Makasih. Baik. Sebentar, sekalian saya tanggapi, mumpung muncul. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, seorang misionaris pernah cerita ke saya, dan yang lain pun cerita ke saya. Yang satunya dari mantan misionaris Katolik, yang satunya mantan misionaris Kristen. Kristen itu kalau mau masuk sebuah daerah, itu nggak seperti kita langsung masuk. Mereka mempelajari satu kecamatan itu selama 2 tahun. Mereka akan melihat siapa orang Islam yang berpengaruh. Jadi bukan cari orang Kristen atau Katolik. Yang dicari adalah orang Islam yang berpengaruh. Didekati, dilihat dia sering ke warung remang-remang apa enggak, punya utang apa enggak, kadang punya istri simpanan apa enggak. Kalau istrinya 2, orang itu tadi dikasih duit supaya istrinya semuanya dapat duit, dia dibaikin terus, sehingga nanti kalau ada apa-apa di belakang hari, orang Islam yang berpengaruh itulah yang akan membela dia. Tahu maksudnya ya? Jadi bukan sedia payung sebelum hujan, itu bukan saat hujan baru cari payung dia. Betul-betul sebelum dia ada masalah sudah tanam duit dulu. Sehingga kalau kita melihat orang Islam sedang bergerak kemudian loyo cari orang Islam yang berpengaruh, yang dia punya utang, butuh duit, bisnisnya lagi lesu, dia garap. Setelah keputangan bukti, dia yang akan membela pihak-pihak Kristen dan Katolik. Terima kasih. Mungkin saya ingin kita semua kembali ke tujuan kita di sini, karena undangannya kan untuk guru, dai ya, dan yang kita bahas di sini kan adalah sharing dan mempelajari kristologi dasar. Tapi mungkin tadi yang disampaikan tuh saya melihatnya keluar dari kristologi begitu, tentang ya kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Ya. Jadi kalau memang kita hadir di sini untuk mendapatkan ilmu tentang kristologi, ya sebaiknya kita fokus untuk ilmu tersebut, tidak keluar dari apa yang sudah disampaikan di undangannya tersebut. Begitu ya. Saya tidak mengatakan hal tersebut tidak penting, tidak ya, tetap penting. Tapi alangkah baiknya bila kita di sini betul-betul mendapatkan ilmu dasar. Mengapa ya? Karena ketika kita berada di luar sana, mau tidak mau pasti dialog. Ada misionaris datang, nggak mungkin pergi kamu sana kamu, nanti saya laporkan. Kan enggak begitu juga. Kan pasti dialog. Nah, ilmu tentang dialog itu kan kita perlu. Nah, jadi saya harap ya kita tetap berada pada garis begitu. Jadi apa yang penting bagi kita di sini, yaitu ilmu dasar tentang kristologi, itu kita dapatkan. Jadi kita duduk di sini sekian jam, ada sesuatu yang kita bawa. Nah, itu. Kemudian saya mungkin kembali ke modulnya di sini. Di bab 3 disebutkan di situ kan bahwa orang-orang Romawi itu kan memaksa orang-orang Yahudi atau orang-orang yang mengikuti Nabi Musa, ajaran Nabi Musa, untuk memakan babi. Jadi dipaksakan di situ. Jadi syariat-syariat Yahudi itu dipaksa untuk dihilangkan, dan mereka harus melakukan keinginan orang-orang Yunani Romawi. Nah, di situ tertulis kisahnya ada di dalam kitab Makabe gitu kan ya. Yang kita tahu bahwa kitab Makabe itu merupakan kitab Deuterokanonika yang menurut orang Protestan adalah kitab apokrif. Bagi Ortodok dan Katolik itu bukan apokrif, mereka bisa menerima. Nah, bagaimana kita menyampaikan kepada orang Kristen Protestan yang mana mereka dakwahnya begitu gencar, atau mereka ya menganggap bahwa makan babi itu bukan suatu hal yang salah, bukan suatu dosa. Kalau kita ingin menjelaskan hal tersebut kepada orang Katolik mungkin bisa. Sebetulnya kalian itu tidak boleh makan babi. Apa buktinya?
makan babi itu dipaksakan oleh orang Yunani dan Romawi. Ada di dalam kitab Makabe itu tadi. Nah, bagaimana dengan orang Protestan yang mana mereka menolak kitab Makabe itu karena adalah itu kitab apokrif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu tentang keyakinan bahwa kata Allah itu dicuri dari umat Islam saat penjajah datang ke Indonesia, kemudian digunakan untuk mengganti kata Tuhan atau Theos God. Nah, itu sering saya lihat orang-orang Kristen itu mengatakan bahwa sebetulnya orang Islam lah yang mencuri kata Allah itu tadi dari orang-orang Kristen. Buktinya apa? Bible dalam bahasa Arab menggunakan kata Allah. Bahkan sampai hari ini orang Kristen Arab pun menyebutnya Allah juga. Seperti contohnya dalam kitab Matius nomor 23 pasal 1 nomor 23. Di dalam bahasa Arabnya hudzal adra tahabbala wa talidubnam wa yad'una ismahu Immanuil alladzi tafsiruhu Allahu ma'ana. Yang tafsirnya adalah Allahu ma'ana, Allah bersama kami. Kalau berada kita lihat di dalam kitab Matius yang terjemahan bahasa Indonesia, meskipun di dalam bahasa Yunaninya disebut Theos ya. Dalam bahasa Yunani tidak disebut Allah tapi disebut dengan Theos, tapi dalam bahasa Arab Allah, dan itu digunakan oleh orang Kristen sebagai senjata bahwa sebetulnya orang Islam itu mencuri kata Allah dari orang Kristen sendiri. Karena sebelum Nabi Muhammad datang, orang Arab yang beragama Kristen sudah ada dan mereka sudah mengenal kata Allah. Nabi Muhammad datang menyebut kata Allah karena niru-niru orang Kristen Arab. Mungkin itu saja. Memang perdebatan di bagian yang detail akan seperti itu. Kalau kita lihat yang Alkitab yang Mobi, memang semuanya Allah gitu. Tapi kita kan akan menelusur jalur bahwa yang datang itu Belanda, Inggris, Amerika. Kita akan larikan ke sana. Dan arahnya dari Yunani gitu loh. Kalau yang dari Yunani kemudian ditranslate ke Arab, ya mereka menggunakan itu. Karena kalau dicari di internet pun Allah dalam Aramaik Tuhan ya, God in Aramaik itu muncul tulisan Allah Aramaik ya. Tetapi yang kita akan sampaikan kepada teman-teman adalah kristologi dasar bahwa ini ajaran Yesus yang monoteis itu dibawa ke Roma dengan peristiwa itu ya. Lah Romawi itu adalah para penyembah berhala, pemakan babi dan seterusnya. Makanya ajaran monoteis dari Yesus yang tidak akan mengubah Taurat itu diubah. Jadi mereka jadi makan babi dan seterusnya dengan mengatakan bahwa dengan disalibnya Yesus itu sudah menebus kutuk Taurat gitu loh. Jadi dalam kata-kata itu si Paulus itu sekali tepuk dua kena dua. Dia mengatakan bahwa Taurat itu kutuk dan bahwa Yesus itu menebus dosa kalian gitu. Jadi dia pinter, makanya saya katakan dia pinter brainwashing. Nanti kalau mempelajari agak detail di Galatia itu bagaimana dia mulai membelokkan orang dengan surat-suratnya itu orang jadi mumet mesti. Habis itu dia akan mengatakan bahwa kalau kalian masih sunat maka sia-sialah pengorbanan Yesus di atas tiang salib. Orang kan bingung juga kan lama-lama gitu. Tapi kalau kita gambarkan yang bab terakhir tadi 5 Romawi atau 6 Romawi itu kita ambil kerangkanya, karena saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu guru itu supaya gampang diterima oleh anak-anak bahwa keluarnya Adam dari surga itu karena makan semuanya, yang dilarang pun dimakan. Itu adalah bisikan iblis. Jadi kalau kita mau ke surga kita pasti ada larangan, ada ketentuan-ketentuan. Kalau kalian di dunia ini nggak ada larangan, semuanya dimakan, nggak ada larangan semuanya, kalian pasti kena bisikan iblis. Karena sejak dulu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa pun syariatnya sama dengan Nabi Muhammad bahwa itu tentang sunat, dengan anti babi, dengan kain kafan dan seterusnya. Kalau sekarang Kristen kebalikan dari sebegitu, apakah saya sebutkan apakah
Roh Kudus itu pelin-pelan. Dulu memerintahkan untuk tidak makan babi, untuk sunat. Sekarang kok Roh Kudus dianggap miliknya Kristen. Nah, ini sebenarnya perlu pembahasan dalam bahwa para ustadz, para kiai itu harus mulai mempermasalahkan itu. Jadi bahwa Allah tidak punya anak itu harus digembar-gemborkan, karena dulu tahun 80 yang saya sebutkan itu ayahanda seorang anggota Suriah NO itu dihimbau dari pemerintah supaya jangan mengencangkan lagi bahwa lam yalid walam yulad. Ternyata itu pergerakan Kristen besar. Nah, kenapa kita mau disuruh untuk tidak menceritakan bahwa Allah itu tidak punya anak? Dan juga tadi saya menghimbau supaya para asatid, para khotib sampaikan bahwa seluruh nabi itu termasuk Nabi Isa itu punya anak. Dalilnya seperti itu, meskipun kita nggak nyebutkan namanya, tapi walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Meskipun nggak tahu namanya, tapi kita kan untuk kristologi supaya membentengi itu, supaya orang nggak gampang murtad, kita sampaikan terus bahwa Nabi Isa alaihissalam itu punya anak dan istri. Namanya nggak masalah. Dalam Al-Quran pun Nabi Muhammad tidak disebutkan namanya. Istrinya Nabi Muhammad dalam Al-Quran nggak ada. Namanya Nabi Isa, istrinya juga nggak disebutkan, nggak masalah. Tapi bahwa Allah sudah berfirman itu pasti punya anak dan punya keturunan, itu akan membentengi umat Islam. Maksud saya begitu. Yang gampang-gampang gitu loh Ustaz. Kalau tadi kan sudah detail tadi. Makanya saya ketik bukan kristolog yang hadir ke sini harusnya. Kalau kristolog ini ke situ nanti. Bahwa nanti sampai bahwa Allah itu diterjemahkan gini-gini. Ini saya bawa yang gampang apa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga yang pegang mic itu juga itu. Apa? Pegang mic ini bagus juga itu. Itu. Ini closing statement atau yang ngasihkan saya aja langsung yang ngasihkan saya itu terpilih. Tema yang kita pelajari kristologi dasar. Ini dari tadi saya malu Pak Asis sudah mengundang kita inisiatif sendiri. Terima kasih. Tadi Pak, ya sudah difasilitasi makan, sholat dan sebagainya. Ini beliau ini tadi kita sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk nextnya, ini terus terang ini bapak-bapak saya minder juga dari istilahnya ustadz. Ya itu terus terang saya ini dari umum Islam. Ya. Dan Ustadz dosen. Iya, apalagi ini Pak Yai loh. Pak Yai. Broker umat. Yang hadir ini juga gak kali-kali ini. Langsung ke poinnya Pak. Ini nanti saya ambil kesimpulan. Hari ini kita belajar kristologi dasar yang seperti dikatakan oleh Ustaz tadi. Itu bagus sekali ya. Karena kita harus itu kita pegang dulu kristologi di pelajaran ini. Seperti kita belajar kesehatan, kita cari tahu gimana sih kita hidup sehat itu. Itu kan Pak intinya. Nah ini saya feedback juga. Dulu ini kita pernah kena COVID ya Pak, sampai nggak boleh ya semua produk nggak bisa, pakai masker dan sebagainya. Kemudian saya tarik kesimpulan, kristologi ini kan juga apa yang dikatakan Pak Ustadz tadi dari itu betul-betul sudah ngeri istilahnya ya. Ini ngalahin COVID. Nah ini Pak, kalau saya tarik kesimpulannya, kita sudah belajar kristologi dasar. Ada 2 poin aja Pak. Kalau seperti dulu, gimana cara preventifnya, pencegahannya supaya kristenisasi atau pemurtadan ini kita melebar, itu nomor 1. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada COVID, ini gimana ya Pak pencegahannya? Apa divaksin? Apa langsung dikubur aja ke komunitas gimana? Saya kira itu Pak. Sekali lagi terima kasih kita difasilitasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini sebelum kita tutup, kita kan sudah menjanjikan mau ada hadiah. Ya cuman kabar gembira saja. Ini ada buku karangan almarhum Ustadz Insan Mokoginta, pendiri Ayah Sofia. Ini judulnya Mustahil Kristen Bisa Menjawab.
Ini nanti akan didapatkan di antara yang rawuh ini 4 orang, ini 1. Nanti jatuhnya siapa ya? Saya nggak tahu. Pokoknya saya tadi milih dan saya pilih itu saya juga nggak tahu namanya. Ini yang buku kedua, dialog masalah ketuhanan Yesus dan Bible. Ini yang memproduksi juga Hagia Sophia. Kemudian ini ada akhirnya sang pendeta itu menyerah dan masuk Islam. Ini satu buku yang terakhir, Jurus Sakti Atasi Kristenisasi. Nah, nanti kalau ini buku yang akan saya hadiahkan. Kalau pengen lebih detail tentang buku ini atau mau beli, mungkin ke Ustadz Fitrah atau Ustadz Arin. Ya, ini saya bagikan dulu ya. Ini jangan protes ya kalau saya milih siapapun, oke? Karena pokoknya kayak nekwi mau gitu aja. Kalau didiskusikan nanti setengah jam juga nggak selesai, yang menang siapa kan gitu, oke? Baik, ini untuk kenang-kenangan sebagai apa ya? Awal mula ini saya panggil yang pertama siapa ya? Tadi saya lihat Ustadz ini, maaf namanya Ustadz apa? Kholik. Silakan maju ke depan. Ada dapat sebuah buku. Kemudian yang pojok itu yang badannya seger. Siapa Bapak? Andi Sulaimi. Andi Sulaimi, silakan maju ke depan. Kemudian Ustadz yang kacamatanya turun ini, dipersilakan masuk ke depan. Oke. Makasih. Insyaallah. Makasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut rahmatan 'inda al-maut maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke. Muslim, watashi wa